silahkan ya, bisa Eh, dimulai presentasinya. siapa Pak? Eh, baik, sebelumnya izinkan saya mempresentasikan. Saya Febri Mahendra Pratama dengan NIM 67062020015. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mempresentasikan aplikasi desktop saya yang saya buat dengan judul aplikasi manajemen rental Trans Utomo Boyolali berbasis Java Swing. Nah, untuk pluginnya itu sendiri yang saya gunakan pada library di sebelah kiri ini ada MySQL Connector, dan ada yang sudah bawaan dari NetBeans-nya itu sendiri, MySQL JDBC Driver. Kemudian untuk kalender saya ngambil dari Google Calendar pluginnya, dan ini RS2XML ini sama, dia itu seperti JDBC Driver, tapi dia ini untuk mempermudah kita mengambil database ke dalam data grid. Oke. Kemudian untuk interface-nya yang saya gunakan cuma satu, yaitu untuk login interface, fungsi void login. Akan saya coba tampilkan untuk aplikasinya. Nah, ini tampilan daripada splash screen-nya. Di sini saya membuat 7 buah kelas dan satu interface. Nah, ini tampilan daripada loginnya. Jadi saya tidak menggunakan halaman untuk register karena ini sebenarnya aplikasinya dikhususkan hanya untuk administratornya saja, untuk operator daripada si pemilik mitra ini, Utama Trans Boyolali ini. Kemudian untuk passwordnya sudah saya set sendiri di sini. Nih namanya, ini untuk username-nya dan ini untuk passwordnya. Kemudian di sini juga ada kondisi jika passwordnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita tulis, maka dia akan memunculkan notifikasi atau message bahwa username dan passwordnya itu tidak cocok. Oke, nah ini saya coba untuk ini salah dulu ya passwordnya, jadi yang tidak sesuai dulu, misalkan ngasal, nanti akan muncul bahwa username dan passwordnya tidak cocok, tidak saling melengkapi. Karena tadi yang sudah kita lihat adalah passwordnya satu, maka saya coba masuk. Nah, ini adalah tampilan daripada main atau tampilan daripada halaman menunya. Di sini ada 5 button, yaitu untuk registration, untuk mendaftarkan mobilnya, ini untuk customernya, ini untuk rentalnya, dan ini untuk return atau pengembaliannya. Dan juga kita bisa logout kembali. Nah, untuk registration di sini ini udah auto increment ya. Jadi di database sudah set auto incrementnya. Ini dari misalkan nomor mobilnya ini plat nomor mobil polisinya plat polisinya ini C001. Sini untuk merek mobilnya, dan ini jenis mobilnya apa. Katakan di sini saya ingin menambahkan Toyota. Di sini Avanza. Ini available, ini statusnya apakah dia ada atau tidak ada. Misalkan saya coba ada, saya tambahkan. Nah, di sini waktu kita klik, dia itu sudah auto generate di sini. Saya gunakan fungsi yang udah auto generate di sini. Kemudian kalau kita ingin edit bisa, misalkan kita ganti namanya jadi Toyota Rush ya modelnya, kita edit. Dan ini berubah modelnya menjadi Rush. Oke, jika kita ingin hapus juga bisa. Nah, dia terhapus. Oke, ini kita tambahkan ulang. Oke, terus kita gunakan kondisi lainnya. Misalkan ini Daihatsu. So, apa ya? Xenia. Dan ini lagi kita tambahkan yang ketiga ini yang statusnya no atau tidak tersedia. Mitsubishi ini ini no, kita tambahkan.
Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa di dalam tabel tersebut ada 3 mobil yang sudah kita kita masukkan. Ada 2 yang statusnya ini available dengan beda merek dan juga beda jenis, dan juga ada 1 yang statusnya tidak tersedia. Nah, ini fungsinya apa sih? Nanti pada saat rental, waktu kita ingin coba masukkan datanya yang statusnya no ini, dia tidak akan bisa diakses. Kita akan lihat nanti. Oke, kita lanjut ke customer-nya. Misalkan ini customer-nya juga udah auto increment, katakan nama customer-nya itu adalah Ahmad. Kemudian address-nya katakan dari Bandung, nomornya 123, kita tambahkan. Dan juga di sini kita bisa edit ulang, misalkan untuk alamatnya terjadi kesalahan, kita edit. Ini di Jakarta. Kemudian juga ini bisa kita delete sama seperti sebelumnya. Oke, kita tambahkan ulang. Oke, nah ini kita tambahkan lagi untuk customer yang kedua. Katakan namanya adalah saya sendiri, Febri, dari Solo. Nomor HP-nya itu misalkan 456, kita tambahkan. Oke, jadi ini sudah terlihat bahwa ada 2 customer yang sudah kita masukkan datanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yang rentalnya. Nah, di sini kan kalau C001 kan tadi dia statusnya yes atau available. Bagaimana kalau yang tadi yang sudah kita set bahwa statusnya itu no atau tidak tersedia, maka dia tidak bisa diakses. Nah, jadi kalau ini boxnya ini tidak bisa diakses, text boxnya, kecuali kalau dia emang statusnya yes, maka dia bisa diakses. Ya, ini sudah bisa diakses. Oh ya, ini sebenarnya untuk customer ID ingin saya gunakan sama kayak gini, pakai combo box, tapi ini terlanjur terbuat, maka saya akan tulis secara manual. Katakan tadi customer yang pertama namanya Ahmad A0001, kita klik, kita press enter, maka dia muncul namanya pada customer name. Dan katakan rental fee-nya adalah 1000. Nah, ini date-nya, date hari ini. Due date-nya itu misalkan ini dia ingin merental selama 2 hari, maka sampai dengan tanggal 31. Oke, kita submit. Sukses. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Nih, mobil ini kan C001 tuh dia sudah tidak tersedia karena tadi sudah dirental oleh yang namanya Ahmad. C002 dia masih tersedia. Katakan kita pakai customer yang nomor 2 itu saya sendiri, A002 tadi customer ID-nya. Nah, kita enter, muncul nama saya, kemudian misalkan rental fee-nya harganya 1.500. Terus date-nya katakan tanggal 27 ya. 27 kayaknya 28. Oke, coba submit. Sudah. Nah, kalau kita cek lagi ke registration bahwa statusnya semua sudah berubah menjadi no, artinya bahwa mobil tersebut itu sudah dirental oleh customer lain. Nah, kalau kita masuk ke dalam return, misalkan dia sudah kembali dari persewaan mobilnya. Nah, itu kita tinggal masukkan aja nomor plat nomornya itu tadi yang C berapa itu. Kemudian misalkan yang Toyota tadi C0001, enter, nah dia muncul customer ID-nya bahwa A001, ini tanggal pengembaliannya, ini tidak ada waktu yang melebihi batas, dan tidak dikenakan denda 0. Nah, kita submit. Nah, kita submit, kita keluar, kita masuk lagi. Nah, ini udah masuk ke dalam data grid-nya. Kemudian tadi yang kedua, masih ada yang kedua, yang C002, enter. Nah, sendiri tadi namanya adalah nama saya sendiri, tanggal pengembaliannya ini tanggal 28, dan ini dia dikenakan di elapse ini melebihi batasnya 1 hari dan dikenakan dendanya 100. Oke, kita submit.
Ini kalau kondisinya dia melebihi batas waktu yang ditentukan. Kita submit, kita kesini. Nah, udah masuk. Jikapun kalau misalkan kita ingin mencari data mobil yang pernah dikembalikan, kita bisa cek di sini dengan C0001 ID, customer ID-nya, return-nya, elect-nya, fine-nya sudah muncul semuanya. Kemudian tadi kan yang statusnya di rental itu kan dia no karena sudah karena kan kondisinya itu dia mobilnya sedang di rental. Namun jika sudah di return dikembalikan, maka pada car registration mobil tersebut statusnya kembali menjadi yes. Jadi tersedia kembali. Dan jika sudah kita bisa logout, nah dia akan mengarahkan ke halaman login lagi. Mungkin itu presentasi yang bisa saya paparkan, dan apabila ada salah kata maupun salah saat mempresentasikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, bagus ya aplikasinya. Itu ada ekspor ke dokumen mungkin, atau bisa nanti ditambah Gimana Bapak? ekspor ke dokumen, misalkan saat melakukan apa namanya itu transaksi ya. Iya. Ini dia Oh, iya Pak. semacam dokumen lah ya, atau mungkin arsip ya, bahwa kalau di pembelian itu ada nota ya. Oh iya Pak. Tapi itu bisa jadi apa namanya saran pengembangan ya, Oh iya Bapak. biar tidak lupa ya. Di sisi lain dari segi digital master data sudah tersimpan, tapi kan versi dia juga harus punya semacam struk ya, kayak Iya gitu benar. ya. Oke, sip. Iya, Very good ya. terima Dan kasih tadi masukannya Bapak. skill komunikasi kamu juga bagus ya. Misal menjadi apa MC atau presenter juga memungkinkan gitu ya. Selain ada Iya, basic basic IT-nya ya. iya Oke, amin. good luck ya. Tetap Terima kasih semangat ya. Bapak. Siap Tinggal Bapak. lanjutkan dokumen, hati-hati di perjalanan ya. Siap Bapak. Oke.